Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mula Warman. Silakan teman-teman, siapa duluan? Bagaimana tanggapan kalian? Mungkin Noval dulu ya. Bagaimana tanggapan kalian soal potensi abuse of power dan juga netralitas Pak Jokowi di saat anaknya ini masuk ke dalam kontestasi Pilpres gitu? Silakan Noval. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Mungkin apa suara saya terdengar? Silakan. Sangat terdengar. Ya, baik. Ya, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Ya mungkin jika kita berbicara soal netralitas, mungkin karena jika kita berbicara soal netralitas, yang paling netral untuk diberikan tanggapan soal persiapan pemilu 2024 adalah mahasiswa. Karena mahasiswa tetap memiliki netralitasnya dan independensinya secara etis maupun organisatoris. Ya, mungkin senang melihatnya jika orang-orang di atas sana yang memiliki kekuatan power besar itu saling bertikai secara argumentatif sebagai bentuk bagaimana panasnya dinamika politik pada 2024 ini nanti. Tetapi yang saya tahu tidak ada yang namanya pengkhianatan dalam kontestasi politik. Itu tergantung dengan transaksional apa yang telah disepakati antara pihak yang paling saling bersangkutan. Nah, ini kita tadi berbicara soal netralitas. Menurut pandangan dari teman-teman mahasiswa maupun masyarakat yang dimana juga banyak sekali terjadi beberapa gerakan-gerakan dari mahasiswa maupun masyarakat terkait dengan keputusan MK yang terbaru pada waktu itu, yang dimana di situ merubah persyaratan untuk bakal pencalonan presiden dan wakil presiden. Ya, di situ di Indonesia menurut saya terlalu banyak yang memanfaatkan teori kepemimpinan secara genetik, yang dimana di situ memanfaatkan privilege yang dimiliki oleh orang tuanya ataupun keluarganya. Nah, dari sinilah kami menyimpulkan bahwa konstitusi itu telah dipermainkan untuk bagaimana cara melanggengkan kekuasaan. Dan juga mungkin yang dari tadi jadi pertanyaannya ditangkap dari bapak-bapak yang saling berdiskusi, ya itu banyak sekali pembenaran dan saling melempar bola panas, karena juga ada yang berupaya untuk terus melanggengkan kekuasaan, ada juga yang berupaya untuk bagaimana mengganti sosok kepemimpinan yang ada di Republik Indonesia. Pertanyaannya? Mungkin ini saya lebih ke pernyataan ya Kak ya. Oke. Pernyataannya tadi udah saya dapat nih poinnya, bahwa konstitusi telah dipermainkan ketika ada privilege yang digunakan begitu ya. Saya udah dapat poinnya tadi. Oke. Satu lagi. Veronica? Mungkin ini terakhir, kenapa juga saya bisa menangkap bahwa masih ada besar ambisi dari Presiden Jokowi untuk bagaimana mendorong Mas Gibran untuk pencalonan di pemilu 2024. Karena ada banyaknya proyek-proyek strategis nasional dan juga salah satunya adalah mega proyek Ibu Kota Nusantara yang menarik. harus tetap ada campur tangan yang mencanangkan proyek tersebut. Mungkin itu terakhir dari saya, terima kasih. Menarik, excellent ini pernyataannya dan juga tanggapan dari mahasiswa Noval. Jadi ada konstitusi yang dipermainkan, jadi campur tangan Pak Jokowi mengizinkan Mas Gibran maju dalam kontestasi Pilpres 2024 ini karena ada proyek-proyek strategis nasional yang belum selesai, salah satunya adalah IKN. Itu bukan mahasiswa aja yang menilai kayak gitu. Satu lagi Veronica, silakan. Iya, mohon izin sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Silakan, terdengar. Iya, ya baik. Jadi tadi saya sedikit ternotis dengan kata-kata dari Pak Andre bahwasannya politik dinasti sudah terjadi di Indonesia itu di mana-mana ya Pak. Jadi saya menanggapi ya statement menurut saya akhirnya di sini Bapak berarti mewajarkan hal tersebut. Kemudian yang seharusnya kita lihat ya di Indonesia itu ada begitu di kontestasi yang terjadi di Indonesia itu kita tidak kekurangan tokoh sebenarnya. Jadi kalau kita lihat juga berkaitan dengan statement tadi patuh terhadap konstitusi dan juga di mana Mahkamah Konstitusi itu harus independen. Di sini kita sudah melihat bahwasannya dari Mahkamah Konstitusi sendiri putusan yang dikeluarkan itu bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Kemudian putusan yang dikeluarkan pula kita bisa lihat di sini menguntungkan sebelah pihak saja gitu Pak. Terus padahal ada begitu banyak ya aturan-aturan di Indonesia yang pro masyarakat tapi sangat sulit untuk disahkan. Jadi pertanyaan saya itu kenapa aturan-aturan yang pro terhadap masyarakat itu begitu sulit disahkan seperti RUU PPRT. Kemudian
Oke. malahan aturan-aturan yang dianggap menguntungkan pemerintah yang dianggap kontra terhadap masyarakat itu malahan jauh lebih gampang untuk disahkan. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa sampai saat ini Indonesia itu krisis akan hal-hal yang seperti itu? Baik. Terima kasih Veronica, dan tadi ada Noval. Saya mau minta tanggapan dulu ke Bang Andre. Bang Andre, ternyata mahasiswa menilai bahwa ada konstitusi yang dipermainkan dan Pak Jokowi mengizinkan agar putranya maju ini karena ada kepentingan proyek-proyek strategis nasional yang harus diteruskan. Salah satunya adalah IKN. Tanggapan Anda? Pertama ya, saya ingin sampaikan sebelum masuk ke Nana, saya ingin sampaikan bahwa politik dinasti itu, saya bukan membenarkan politik dinasti, tapi menggambarkan politik dinasti itu ada di mana-mana, termasuk di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur kan, ini teman-teman dari Kalimantan Timur, bagaimana ada gubernur, keluarganya jadi dewan, lalu ada bupati, habis bapaknya, habis itu anaknya, itu ada. Jadi itu wajar gitu? Bukan, saya nggak bilang wajar, itu terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Oke, yang harusnya dan dihentikan. hampir semua partai. Dan harusnya dihentikan, bukan dibawa ke level nasional dong. Yang kedua Nak, tapi kan ada hak juga. Kita ingin menghentikan, tapi ada hak bahwa setiap warga negara berhak dipilih dan untuk memilih, Nana. Jangan sampai kita membatasi hak orang dong. Kita bicara demokrasi, tapi kita memasung demokrasi. Kita harus bicara konsisten. Nah, yang nama dinasti itu sampai dari kesimpulan, yang nama dinasti mengutip kata Mas Hasto dan Mbak Puan, yang nama dinasti itu kalau jabatan ditunjuk diberikan. Nah, tapi kalau melalui kontestasi dipilih langsung oleh rakyat, tentu berpulang kepada pilihan rakyat. Itu bukan dinasti. Justru, nah, bentar. Lalu waktu kita nggak banyak nih, udah soal close. proyek IKN, saya rasa ada atau tidak Mas Gibran ikut kontestasi. Pak Prabowo sudah dengan tegas menyampaikan bahwa kalau beliau terpilih menjadi presiden, IKN akan diteruskan. Jadi nggak ada urusan Mas Gibran jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Jauh-jauh hari Pak Prabowo mencalonkan diri, beliau sudah menyampaikan. Oke, silakan Mas Joko, tanggapannya seperti apa? Bahwa ada kepentingannya Pak Jokowi dengan pencalonan Mas Gibran. Salah satunya adalah proyek strategis nasional IKN. Kalau saya malah nggak mau ke situnya, Mbak. Saya malah melihat ini menjadi momentum kita bersama, evaluasi kita bersama, kritik kita bersama, agar seluruh elemen masyarakat, termasuk Bang Andre, Bang Deddy, dan seluruh komponen masyarakat itu melakukan pendidikan politik yang benar. Kalau barang itu nggak cocok, ya sudah nggak usah dipilih. Tapi kalau barang itu cocok, ya ayo dipilih. Jadi itu yang harus kita lihat bersama. Sekali lagi Pak Jokowi juga ngomong berkali-kali, ujungnya ada di rakyat. Ujungnya jadi nanti diserahkan ke rakyat aja, rakyat yang akan menentukan. Rakyat harus kita berdaya, harus kita edukasi agar pilihan-pilihan mereka adalah pilihan-pilihan yang berkualitas. Silakan Bang Deddy. Kalau saya itu kan pernyataan normatif yang sebenarnya bikin kita yang waras ini tertawa ya. Kenapa? Pertama, masa iya kita melegalkan politik dinasti? Tapi oke lah, karena mereka juga punya hak, tidak masalah. Ya, sepanjang dia berprestasi melalui cara yang benar. Nah, kenapa sekarang orang ribut dengan Gibran dikatakan dinasti? Kan tadi saya sudah sebut. Karena MK mengubah undang-undang prosesnya yang salah. Undang-undang itu masalah. Sementara banyak judicial review lain dia menggunakan cara yang berbeda. Itu tadi kan pertanyaannya. Kenapa kalau urusan rakyat mengubah undang-undang susah? Kenapa urusan ini bisa? Itu yang pertama. Yang kedua, benar yang milih rakyat. Tapi itu kan menu yang dihidangkan. Yang menentukan siapa yang maju ini siapa? Kan? Nah, ketika yang menentukan siapa yang maju ini melakukan pembegalan konstitusi, disitulah rakyat mempertanyakan. Kalau menurut saya, itu problem paling mendasar dari ini semua. Lalu soal IKN tadi, cerdas ini kalau menurut saya. Ya, karena banyak juga yang ngomong. Di dalam hilirisasi itu, apakah tidak ada yang namanya oligarki ekonomi yang ada di situ, oligarki politik. Iya ini tadi kan dia bisa lama. Di IKN apa iya tidak ada oligarki politik, oligarki ekonomi. Di dalam carbon trading itu apa iya tidak ada oligarki politik ekonomi. Saya kira itu nanti lama-lama akan terbuka dan disitulah saya kira kebenaran akan menunjukkan pedangnya. Silakan Mas Umam, pendek aja. Jadi IKN setuju dilanjutkan atau enggak? Kita kan tadi nggak ada bicara setuju nggak? Politik dinasti ada di mana-mana. Politik dinasti ada di mana-mana, bahkan di negeri championnya demokrasi. Ada buku ditulis oleh Stephen Hess, judulnya America's Political Dynasty. Itu juga clear sama.
keluarga Roosevelt, keluarga Kennedy. Tetapi bedanya bahwa kemudian praktik political clan itu tidak dilakukan dengan membypass aturan. Nah, apa yang terjadi di Indonesia ini dalam konteks pencawapresan Gibran, memang dia memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Tetapi di dalam konteks ini yang dipersoalkan adalah bagaimana kemudian ada potensi celah. Kalaupun tadi disampaikan, misal Bang Andre, bahwa MK keputusannya bersifat mengikat dan juga tetap. Tetapi di saat yang sama ada Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang intinya kalau misal kemudian ada konflik of interest, maka putusan itu berpotensi di-challenge ulang, kemudian disidangkan oleh majelis yang baru, dan kalau misal memang itu terjadi, nah itu bisa berimbas. Nah ini yang kemudian harus diantisipasi. Oke, jadi nanti waktu yang akan menjawab netralitasnya Pak Jokowi dan potensi abuse of power. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, setelah ini kita akan saksikan penampilan dari Komisi.co, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.